cari solusi terbaik bagi bangsa ini. Ya, yang waras saja lah yang bisa kita pilih. Yang nggak waras ya nggak usah loh. Kalau kita pilih dia, kita yang nggak waras loh. Nah, opa-opa usia 72 tahun, 73 tahun kok disuruh mikir abot-abot. Sudah gitu mikir rakyat jelata kayak kita-kita ini ya, genah tengah lamun, nggak mungkin itu. Itu cuma itu aja, nerusin copy paste kalau bahasa komputernya itu. Dia hanya nyodor-nyodorkan makan siang dan susu gratis tok. Bendino kampanye nih tok. Yang bisa jadi ada program yang lain enggak ada. Di malam itu 3 kandidat capres-cawapres hadir dalam paku KPK. Ini beruntungnya semua kandidat bisa hadir nih. Sehingga kita bisa tahu dan ngerti apa komitmen mereka dalam memberantas korupsi. Nah, Pak Ganjar menegaskan untuk memberantas korupsi harus menyentuh semua lini. Tidak bisa dilakukan secara parsial. Koruptor harus dimiskinkan dan pelaku dipenjarakan di Nusa Kambangan, ben kapok tuh. Lah mau bagaimanapun, penjara dengan tingkat pengamanan tinggi itu diharapkan mampu memaksa pejabat berpikir 1000 kali untuk melakukan tindakan korupsi. Punya ketakutan yang luar biasa kalau mau korupsi. Ya, pengalaman 10 tahun memimpin Jawa Tengah. Pak Ganjar tidak hanya berpangku tangan, mau meneng tok, diam saja, namun selalu melakukan monitoring dan pengawasan, utamanya proyek yang bernilai sangat besar. Ya, kita tentu masih ingat loh, awal menjabat gubernur, Pak Ganjar langsung sidak ke Jembatan Timbang dan menemukan uang suap di sana, neng Selorokan, neng Laci. Wah, emosinya langsung meledak-ledak. Dan akibatnya semua jembatan Timbang ditutup sejenak untuk dilakukan evaluasi. Loh, hal ini pula yang menjadikan beliau dekat dengan para supir truk. Makanya kalau kampanye itu truknya ditulisi semua, dukung Ganjar semua itu. Truk-truk Jawa Tengah itu. Lah mau bagaimanapun, para pengemudi barang sangat berterima kasih dan merasa diuntungkan dengan aksi Pak Ganjar loh, sebagai gubernurnya melindungi sopir-sopir. Hasilnya sidik kena pungli, wah kelipuk no keluarganya. Tidak itu saja. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Beliau juga menginspeksi bangunan yang dibiayai oleh APBD. Jangan harap mengkorupsi duit nih, mengganti spek saja langsung disuruh kembalikan, bongkar. Apalagi kalau sampai tidak sesuai perencanaan, ya percayalah, bakal disuruh bongkar lagi itu kerjaannya. Ulang dari depan, dari awal loh. Meski lulusan Fakultas Hukum, Pak Ganjar itu, bapaknya Mas Alam ini juga ngerti loh bahan bangunan. Spek-speknya tuh paham tuh, bisa melihat kualitas pekerjaan apakah seperti yang diharapkan atau tidak, menghapus-hapus atau tidak, tahu dia. Dia tidak sekali 2 kali yang mendatangi berbagai proyek, nggak mau duit rakyat dimakan para koruptor. Stop. Ya. Belum lagi penjelasan beliau tentang rencana mendigitalisasi tata kelola keuangan. Wow, mantap ini. Sehingga peluang-peluang terjadinya korupsi bisa diminimalisir, ditekan. Apa yang begini ini dipikir kandidat lain? Orang kandidat lain tidak punya pikiran seperti itu. Di sini mau joget-joget, gemoy-gemoy tok. Yang satunya cuma kata-kata tok. Lah Pak Ganjar itu mampu berpikir luas kok. Melihat semua hal untuk dipakai dalam pencegahan korupsi. Dia punya itu strategi-strateginya, proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan BUMN maupun swasta. Jelas sudah dihitung beserta laba yang didapat pemenang tender, harus dihitung itu. Jadi jangan harap mereka memperoleh tambahan dari hasil utak-utik bahan. Markup, wah, ora mungkin mengurangi kualitas apalagi tidak sesuai perencanaan. Wah, jelas ambiar nanti itu kalau ketemu Pak Ganjar Pranowo. Pengalaman sebagai gubernur itu menghasilkan kemampuan manajemen sekaligus quality control bagi pekerjaan-pekerjaan infrastruktur. Nah sekarang gini deh, gini aja nih. Pernah lihat 2 kandidat lain ngecek pekerjaan yang jadi tanggung jawab mereka? Pernah dengar gitu?
Ada kabar Pak Anies waktu jadi gubernur DKI meminta proyek dibenahi gara-gara tidak sesuai rencana. Orang tahu itu. Atau Pak Anies membongkar dugaan penyelewengan anggaran. Oh, malah embo ini. Ya nggak bakalan. Malah BPK itu berkali-kali menemukan kelebihan bayar APBD DKI. Cilok. Nah, bagaimana bisa? Aparat pemerintah yang punya pekerjaan rutin membayar bisa kelebihan bayar gaji pegawai. Kan orang mungkin kayak gini, kadang-kadang sengaja ben kelebihan. Masa sih jumlah pegawai bisa kayak karet melar gitu, mulur mungkret sesuai musimnya. Pas musim hujan melungkret atau mengkeret, lalu musim panas memuai jadi gede, jadi banyak gitu pegawainya sekarang itu. Bayangkan bila Pak Anies nanti yang jadi presiden, apa repot, apa gak bobol APBN mengalir kemana-mana sampai jauh ya, Bengawan Solo aja. Itu pun tergantung Menteri Keuangannya siapa. Kalau masih Mbak Ani, teman SMA Begawan, itu satu kelas dulu, dijamin nggak bocor, nggak bocor. Pasti Pak Anies nggak akan nunjuk Bu Sri Mulyani Indrawati jadi Menkyu. Wah, angel loh, nyuwil-nyuwil APBN buat tambah-tambah orang mungkin DKI. Nah, bagaimana dengan konsep pemberantasan korupsi ala Mbah Kakung Wowo? Yakin butuh Begawan bedah biar pada tahu beneran? Iya bener, gak usah aja lah. Bikin mules dan males nanti, gak usah dibahas ya. Apanya sih yang ngompol pengen tahu tuh? Mbah Kakung Wowo berantas korupsi, yakin, beneran. Ya hanya karena dia salah satu capres saja, ya sudah, nggak ada masalah pemberantasan korupsi. Dia nggak punya strategi, nggak punya materinya, nggak punya tuh. Begawan kulak-kulik, dia itu kan orang kaya. Oh, duitnya berkarung-karung, sudah kayak sungai. Wah, duitnya pokoknya tak keduk itu. Sekolahnya aja di Amrik tahu, Amerika Serikat itu. Orang tahu perkoso penak tok. Pas bujang dikawinkan sama anak presiden, sama keluarganya diajari bisnis. Oh, kurang apa? Oh, ini nggak punya pikiran piye carane memberantas korupsi, sehingga Mbah Kakung Wowo itu masuk deretan Jenderal TNI yang punya kekayaan luar biasa waktu itu. Yang kayak ginian bisa ngerti soal kebutuhan rakyat. Ya beneran mau mencermati duit APBN. Lebih ya carane, nggak bisa. Awang dalam berbagai kesempatan bila ditanya tentang pencegahan korupsi Mbah Wowo ini, solusinya cuma satu, menaikkan gaji. Biar gajinya oke, terus ora korupsi. Apa namun tambah gaji oke, tambah korupsi. Naikin gaji PNS lah, naikin gaji polisi dan TNI lah. Naikin gaji jaksa, naikin gaji hakim. Ya emang itu bisanya Pak Prabowo itu ya, menaikkan gaji seolah-olah naik gaji pegawai orang korupsi. Walah, nggak gitulah. Lantas kalau semua naik gaji, duitnya dari mana? Pilihannya ada dua. Pajaknya dinaikkan ugal-ugalan atau hutang ke luar negeri. Wah, penamen cara-cara seperti itu. Ada yang lain? Banyak. Tapi Mbah Kakung Wowo dijamin nggak mau ribet mikir. Bayangkan, Pak Prabowo itu usianya sudah hampir 73 tahun, disuruh mikir-mikir apa tuh? Rekoso. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto akan meningkatkan gaji para pejabat negara untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ia menyebut itu sebagai pendekatan sistemik dan realistis dalam pemberantas korupsi. Prabowo mengaku akan menerapkannya jika terpilih di Pilpres 2024. Sulit terbaik bagi bangsa ini, ya yang waras saja lah yang bisa kita pilih. Yang nggak waras ya nggak usah. Kalau kita pilih dia, kita yang nggak waras. Lah opa-opa usia 72 tahun, 73 tahun kok disuruh mikir abot-abot. Sudah gitu mikir rakyat jelata kayak kita-kita ini ya. Genah tengah lamun, nggak mungkin itu. Nggak mungkin lah sampai lebaran kuda, nggak mungkin mikir kita lah. Dipikirnya APBN itu uang nemu neng kali, nemu neng lapangan itu langsung dijukuk tok gitu. Jadi bisa dipakai ngabisin, dia habis-habisin doang APBN itu. Pas debat kemarin Pak Prabowo itu waktu dipertanyakan mengapa pengadaan alutsista kita termasuk diantara beli pesawat tempur kok ya pesawat tempur bekas.
Itu pertanyaannya. Dua jam lah, enak aja dia responnya. Nyalain Mbak Ani itu, nyalain Menkyu itu, Bu Sri Mahindrawati. Lah bila caranya begini, siapa yang mau jadi Menteri Keuangan? APBN itu duit rakyat loh. Artinya itu dikumpulkan buat membangun negara supaya lebih unggul. Lah kok mau dientek-entekin gue tuku pesawat bekas, baru gue nyalahin Menteri Keuangannya. Lantas saat mau nyapres sekarang ini, ya mau ngandalkan programnya Pak Jokowi. Pak Prabowo itu cuma itu aja, nerusin copy paste kalau bahasa komputernya itu. Dia hanya nyodor-nyodorkan makan siang dan susu gratis tok. Bendino itu kampanye nih tok. Yang bisa jadi ada program yang lain tidak ada. Tetapi mungkin susah menghafal loh. Wong urusannya banyak. Wah, sebel lah kerungu program susu gratis itu. Wanyel itu begawan itu. Bola-balik kok susah susu, marahi merinding. Apa gak ada yang lain toh, Mbah, Pak Prabowo. Bila memang Pak Prabowo sadar negara kita itu negara kaya, potensinya besar, kenapa nggak pernah sekalipun kita dengar ini ide brilian tentang mengelola potensi sumber daya alam kita? Program hilirisasi kan sudah dicanangkan sama Pak Jokowi. Mestinya ada program tambahan untuk memantapkan itu semua. Ojo mung susah susu makan gratis. Nah, sebagai calon presiden, sebutkan apa rekam jejak Pak Prabowo yang tegas pada pelaku korupsi, yang siap memberantas pelaku korupsi. Ini jangan-jangan lingkungannya juga pada terlibat. Lah ya apa coba itu? Bisa dicontohkan? Atau prestasi dia sebagai Menhan yang mampu membuat terobosan di kementeriannya. Jangan bilang militer kita salah satu pasukan militer yang dihormati bangsa lain loh. Ojo kuwi tok loh. Prestasi TNI kita itu dihormati sejak sudah lama. Sejak zaman Pak Harto itu sudah dihormati. Tentara kita itu hebat di mata dunia. Bukan sejak zaman Pak Jokowi, prajurit kita itu diakui salah satu prajurit paling berbahaya di dunia. Zaman Soeharto itu sudah, hanya kendalanya peralatannya jadul itu kuno. Nah sekarang ini yang mesti kita pikir itu gimana satuan pertahanan kita makin kuat. Nah, gimana Pak Prabowo bisa menjabarkan konsep kepemimpinan dalam debat pilpres soal pertahanan selalu keok sama yang lain loh. Lah Pak Ganjar Pranowo yang lulusan hukum aja tirik-tirik menjelaskan tentang pertahanan negara. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.